kabar? Sebelumnya ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi sebelum saya memasuki materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Siang Fei Fatimah. Saya berasal dari program studi Pendidikan Bahasa Inggris Institut Agama Islam Negeri Palopo. Oke, baik, langsung saja kita ke materinya. Oh iya, karena sebelumnya tadi saya lupa mengatakan judul materi yang akan saya bahas. Jadi judul materi yang akan kita bahas kali ini ialah penggunaan diksi dan kalimat. Baik, untuk mengawali materi ini, pertama-tama saya akan menjelaskan definisi dari diksi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, diksi bisa diartikan sebagai pilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaannya untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek tertentu sesuai dengan yang diharapkan. Pilihan kata atau diksi ini ialah pemilihan kata yang sesuai dengan apa yang hendak kita ungkapkan. Nah, karena tadi kita sudah membahas mengenai definisi diksi, saatnya kita beranjak ke fungsi diksi. Fungsi diksi ialah untuk memperoleh keindahan guna menambah daya ekspresivitas. Apabila penggunaan kata kita sesuai, maka kata tersebut akan menciptakan daya ekspresivitas yang lebih indah. Dan juga dengan adanya diksi oleh pengarang bisa menciptakan jalan cerita yang lebih runtut dan jelas, seperti mendeskripsikan tokoh, mendeskripsikan latar waktu, latar tempat, latar sosial yang ada dalam cerita tersebut. Selain yang saya sebutkan tadi, diksi juga memiliki fungsi yang lain loh. Yang pertama, membuat para pembaca atau pendengar lebih paham apa yang dimaksud dengan penulis atau pembicara. Yang kedua, untuk mencapai target komunikasi yang efektif. Yang ketiga, melambangkan gagasan yang terbentuk secara verbal. Dan yang keempat, membentuk gaya ekspresi gagasan yang tepat. Bisa jadi resmi, sangat resmi, atau tidak resmi, sehingga pembaca atau pendengar bisa lebih menyesuaikan. Oke, selanjutnya kita masuk ke elemen diksi. Elemen diksi sendiri terbagi menjadi 5. Yang pertama, fonem. Yang kedua, silabel. Yang ketiga, konjungsi. Yang keempat, nomina. Dan yang terakhir, verba. Selain dari elemen diksi, ternyata ada macam-macam diksi juga loh. Macam-macam diksi sendiri terbagi menjadi 8. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya tampilkan di sini. Nah, karena tadi kita sudah membahas mengenai tentang diksi, saatnya kita berpindah ke kalimat. Kalimat terbagi menjadi 2, yaitu kalimat efektif dan kalimat yang tidak efektif. Dalam buku Cermat Berbahasa Indonesia untuk Perguruan Tinggi yang ditulis oleh E. Zainal Arifin dan S. Amrantasai menyebutkan bahwa kalimat efektif adalah kalimat yang memiliki kemampuan untuk menimbulkan kembali gagasan pada pikiran pendengar atau pembaca seperti apa yang mereka pikir dan apa yang mereka dengarkan. Ketidakefektifan kalimat bisa membuat pembaca menjadi bingung apa yang disampaikan oleh penulis. Singkatnya, kalimat efektif ialah kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa, baik ejaan maupun tanda bacanya, sehingga mudah dipahami oleh pembaca atau pendengarnya. Untuk mencapai kalimat yang efektif, tentunya memiliki syarat. Ada 4 syarat untuk memenuhi kalimat efektif. Yang pertama, sesuai dengan EYD atau ejaan yang disempurnakan. Yang kedua, sistematis. Yang ketiga, tidak boros dan bertele-tele. Dan yang keempat, tidak ambigu. Selanjutnya, ciri-ciri kalimat efektif. Ciri-ciri kalimat efektif ada 7. Karena saya sudah capek, langsung saja saya tampilkan di sini. Oke, kita masuk yang terakhir, yaitu tata cara pembuatan kalimat efektif. Nah, di sini ada cara-caranya. Yang pertama itu, pastikan kalimat yang kita buat mengandung unsur klausa. Klausa itu terdiri dari subjek dan predikat. Yang kedua, jangan taruh kata depan atau preposisi di depan subjek karena akan mengaburkan pelaku di dalam kalimat tersebut. Yang ketiga yaitu hati-hati dalam penggunaan konjungsi yang kita letakkan di depan predikat karena akan membuatnya menjadi perluasan dari subjek. Nah, di sini saya akan memberikan contohnya. Jadi, contoh kalimat yang tidak efektif itu dia yang pergi meninggalkan saya. Seharusnya kalimat efektifnya ialah
dia pergi meninggalkan saya. Nah, satu lagi contohnya yang itu adik demam sehingga adik tidak dapat masuk sekolah. Itu contoh kalimat yang tidak efektif. Efektifnya adik demam sehingga tidak dapat masuk sekolah. Selisih sekecil itu pun tetap bisa dikatakan kalimat tidak efektif. Baik teman-teman, mungkin sekian penjelasan mengenai diksi dan kalimat dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena saya sangat lelah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you everyone. Thank you Elmar. Go!